Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في الآيات الأخرى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu potensi menjadi hamba Allah yang terbaik adalah bagaimana mengerti dan memahami untuk mampu bersyukur dengan cara yang terbaik. Banyak yang mengatakan bersyukur atas nikmat Allah, tapi banyak juga yang kufur atas nikmat Allah. Lalu bagaimana cara kita melihat dan mencoba untuk bersyukur? Apakah sudah hadir pada diri kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran 75 kali Allah mengulang-ulang tentang kata-kata syukur. Terdapat dalam 69 ayat dan 37 surah. Kata-kata syukur ini Allah ulang-ulang. Begitu pentingnya dan begitu bermaknanya, sehingga haruslah kita untuk belajar memahami bagaimana hakikat bersyukur yang sebenarnya. Dalam surah Ibrahim yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah, akan Allah tambahkan nikmat rasa bersyukur tersebut, dan jangan ingkar terhadap nikmatku. Azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita fahami bersama, azab Allah turunkan bukan hanya kezaliman yang hadir. Azab Allah turunkan bukan karena banyaknya juga kemaksiatan. Hari ini baru kita sadari, boleh jadi di negeri yang kita cintai, di negeri yang penuh dengan keberkahan ini, kenapa Allah terus dan terus menguji kita dengan berapa ujian? Boleh jadi kita masih kurang bersyukur kepada Allah. Kita masih belum menempatkan diri kita sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang bisa dirasakan seseorang jika dia merasakan dirinya mampu bersyukur kepada Allah? Yang pertama, diri seseorang pribadi yang mampu bersyukur atas nikmat Allah tidak pernah mempertanyakan banyak dan sedikit tentang sesuatu nikmat yang Allah berikan, tapi yang ada dalam bibirnya, dalam akalnya, dalam ruhnya, hatinya cuman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Semua ini Rabbku yang memberi. Semua ini dari Tuhanku. Mungkin diri ini yang tidak tahu
untuk bisa bersyukur. Mungkin diri ini terlalu banyak standar ukurnya, sehingga yang telah Allah berikan tidak mampu terlihat sebagai suatu nikmat, bahkan tidak mampu terlihat sebagai suatu rahmat bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang mampu dihadirkan lewat bersyukur akan menciptakan rasa menjalankan sebuah ibadah dan ketaatan berlipat ganda dan tanpa ada kesusahan. Jadi kalau orang bersyukur, proses ibadah dan amalnya menjadi begitu ringan, menjadi begitu mudah, menjadi begitu dirindukan untuk menjalankan sebuah ibadah. Tidak berat, tidak sungkan. Tanda nikmat sudah mulai hadir. Tanda syukur sudah mulai hadir. Rasa ibadah menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi orang yang sudah bersyukur, beribadah dengan kenikmatan yang Allah lebihkan, jika dia tinggalkan, menjadi satu rasa sakit dan penyesalan pada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahasa bersyukur sangatlah mudah untuk diucapkan, tapi tidak banyak orang-orang yang beriman yang mampu bersyukur. Perhatikan, Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Saba ayat ke-13, wa qalilan ma min ibadiyasy syakur, wa qalilan ma min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka rasa takutlah kita, rasa khawatir dan gentarlah kita jikalau salah satu dari orang yang tidak bersyukur dan tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, ada nama kita di dalam, tercatat nama kita. Dan berusahalah menjadi orang yang sedikit min ibadiyasy syakur, dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai mengerti tempat seorang hamba hanya bisa menerima setiap ketetapan dari Rabb-Nya. Semoga jiwa kita dilatih mulai sekarang, dididik mulai sekarang menjadi hamba-hamba Allah yang tahu bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.